lebih efisien ya, sehingga mereka mencari alternatif lain atau juga mengoptimalkan yang sudah ada. Alternatif dari virtualisasi yang dimana sekarang makin banyak makin berkembang gitu ya. Jadi ini kita nggak perlu license untuk kita menggunakan solusi ini. Plus kita juga bisa manfaatin solusi lain dari NetApp gitu ya sebagai hybrid multi cloud. Nah, terus bagaimana sih peran BRK untuk bisa memenuhi marketnya terkait NetApp Trident ini? Nah, itu kita bisa berkolaborasi juga untuk mengintegrasikan solusi-solusi. Jadi kita bisa ngasih yang terbaik untuk customer-customer kita. Kontainer platform gue itu udah siap, cuma aplikasinya kagak. Nah, gue sering banget tuh denger yang kayak gitu. Lu gimana? Sering banget lah gue denger kayak gitu. Ya tentunya kan gini ya, kalau misalkan kita anggap itu kan mungkin Trident itu kan seperti kayak bridge, jembatan yang menghubungkan di mana NetApp dengan platform dari OpenShift-nya ya. Nah jadi tentu saja kalau misalkan dengan digunakannya Trident dengan OpenShift itu, tentunya itu sudah sangat membantu banget sih. Membantu banget dari sisi storage-nya dan buatan aplikasinya, kayak gitu. Halo Sobat Berkawan, selamat datang di Tech Talk Berka Podcast. Bareng gua, Givari, sebagai Technical Product Specialist di Berka Hardaya Perkasa, yang siap nemenin kamu untuk ngobrolin teknologi-teknologi seru, dan pastinya relevan banget untuk masa depan IT perusahaan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai virtualisasi modern, tapi bukan sekedar ganti platform ya. Kita akan lihat gimana caranya workload VM dan kontainer itu bisa hidup berbarengan dalam satu lingkungan yang agile, efisien, dan future proof. Nah, untuk itu gue udah kedatangan tamu spesial dari NetApp Indonesia. Yuk langsung aja kita sapa. Halo teman-teman Sobat Berkawan, saya Adrian Pramanta, saya partner technical lead di NetApp Indonesia. Saya Ahmad Akbar Habibillah, saya sebagai Technical Product Specialist Red Hat. Saya Rehan Fahrezi sebagai Technical Product Specialist NetApp. Mungkin kita mulai dari hal yang paling basic dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih sekarang perusahaan itu mulai melirik opsi virtualisasi baru gitu kan? Emang apa sih urgensinya? Oke, benar banget Sobat Berkawan semua, bahwa di market saat ini memang terjadi fenomena ya, di mana tantangan ke depan itu mereka membutuhkan virtualisasi yang lebih optimal, lebih efisien ya, sehingga mereka mencari alternatif lain atau juga mengoptimalkan yang sudah ada. Nah, di sini kita akan lebih banyak juga membahas alternatif virtualisasi apa yang cocok ketika mereka sudah berhadapan dengan efisiensi, optimalisasi, dan juga tentunya mendapatkan benefit teknologi yang hampir sama atau lebih baik ke depannya gitu. Oke, bener banget yang dibilang sama Mas Adrian. Jadi kalau kita lihat ya kebutuhan dari customer itu kan mereka mencari beberapa alternatif ya, alternatif dari virtualisasi yang dimana sekarang makin banyak makin berkembang gitu ya. Yang dimana selain membutuhkan virtualisasi juga untuk para customer ini kan juga mempertimbangkan adanya migrasi dari sisi seperti kontainer ke microservices dan semacamnya, seperti itu sih. Dan hubungannya nanti dengan NetApp ini berhubungan juga dengan data ya, virtualisasi, entah itu nanti virtualisasi ataupun move-nya to another microservices, tentunya akan bicara tentang data. Di mana data itu berada nantinya, di mana kita bisa mensupport any workload ya yang ada di market dan juga ada di beberapa kebutuhan dari customer sendiri ya. Bagaimana juga kita memprovide kebutuhan mengenai pemindahan antara virtualisasi ke microservices ataupun dari virtualisasi ke virtualisasi yang lain, alternatif yang ada. Dan tentunya juga kita bicara tentang move to cloud-nya juga, teman-teman Sobat Berkawan. Nah, ini akan kita bantu juga bekerja sama dengan alliance kita. Seperti contohnya adalah Red Hat yang akan kita bahas di hari ini, teman-teman.
Oke, baik. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Adrian dan Habib, bahwasannya NetApp ini kan sebagai data infrastructure company, gitu kan. Kemudian yang sudah disinggung juga oleh Mas Adrian, bahwasannya ada kolaborasi antara NetApp dan Red Hat. Nah, sebenarnya kolaborasinya itu dalam solusi apa ya, Mas? Iya. Pada khususnya NetApp sendiri kolaborasi dengan Red Hat ini cukup lama ya, sudah 20 tahun lebih NetApp berkolaborasi, dan saat ini kita juga kembangkan fitur kita yang namanya Trident. NetApp Trident. Ya. Ini merupakan tools yang kita bangun kolaborasi juga dengan teman-teman Red Hat. Nah, ini berarti yang menurut gua keren banget ya, NetApp Trident. Nah, ini juga yang disebut dari berbagai macam divisi gitu kan, termasuk dari DevOps ataupun dari sisi admin gitu kan. Nah, tapi masih banyak juga yang belum kebayang seperti apa sih solusinya, itu bisa diceritakan nggak? Oke, thank you Gipe. Jadi sebenarnya Trident tools dari kita ini merupakan open source tools milik NetApp untuk membantu integrasi pengelolaan data manajemen dengan Kubernetes. Ya, pada contoh kasusnya adalah bareng dengan Red Hat OpenShift. Nah, beberapa fungsi dari Trident ini, pertama pengoptimalan data manajemen terkait dengan bagaimana dia membantu menjadi persistent storage, memanage storage, melakukan backup snapshot, kemudian juga untuk membantu replikasi, membuat solusi business continuity di CDRC gitu ya, dan juga pengoptimalan dalam sisi provisioning storage. Provisioning storage bisa dilakukan dari level developer. Jadi tidak perlu harus IT admin, storage admin untuk melakukan provision storage secara terus-menerus, tapi bisa dilakukan dari sisi developer sehingga memudahkan teman-teman developer untuk melakukan provisioning sendiri. Ya, jadi banyak keuntungannya. Dan pada khususnya integrasinya Trident ini di level fitur-fitur Red Hat seperti OpenShift Container Platform, yang terbaru OpenShift Virtualization Engine, ya kita sudah punya integrasinya dan membantu mengelola data manajemen di area storage-nya. Oke, sama mau nambahin juga nih ya. NetApp Trident ini merupakan open source free tool ya dari NetApp. Jadi ini kita nggak perlu license untuk kita menggunakan solusi ini. Plus kita juga bisa manfaatin solusi lain dari NetApp gitu ya, sebagai hybrid multi cloud. Jadi kalau kita mau sync data gitu ya dari on premise kita ke 3 public cloud solution gitu, salah satunya mungkin AWS gitu ya, itu sangat bisa kita lakuin. Nah, terus bagaimana sih peran BRK untuk bisa memenuhi marketnya terkait NetApp Trident ini? Oke. Jadi kalau dari BRK itu kan kita memang punya tim produk spesialis masing-masing gitu ya. Contohnya dari saya tim produk spesialis dari NetApp, terus ada Habib juga ya, tim produk spesialis untuk Red Hat. Nah, itu kita bisa berkolaborasi juga untuk mengintegrasikan solusi-solusi. Jadi kita bisa ngasih yang terbaik untuk customer-customer kita. Bener nggak, Bib? Betul banget. Bib, lo pernah dengar nggak sih dari cerita-cerita customer gitu kan, dari cerita-cerita para engineer gitu. Kontainer platform gue itu udah siap, cuma aplikasinya kagak. Nah, gue sering banget tuh denger yang kayak gitu. Lu gimana? Sering banget lah gue denger kayak gitu. Ya tentunya kan gini ya, kalau misalkan kita anggap itu kan mungkin Trident itu kan seperti kayak bridge, jembatan yang menghubungkan di mana NetApp dengan platform dari OpenShift-nya ya, kayak gitu. Nah, jadi tentu saja kalau misalkan dengan digunakannya Trident dengan OpenShift itu, tentunya itu sudah sangat membantu banget sih. Dibantu banget dari sisi storage-nya dan buatan aplikasinya, kayak gitu. Dan belum lagi mungkin ini tambahan dari aku ya, dan sepengetahuan aku. Jadi untuk dari NetApp itu, Trident itu ada migration tools-nya juga, yang dimana dia itu bisa berperan untuk mengkonvert dari VM dari platform lain gitu ya, menjadi bentuknya formatnya itu kicau 2 dan nanti langsung berubah menjadi Red OVE gitu. Jadi banyak jalan lah kita misalkan kita ingin menggunakan Red OVE dan NetApp seperti itu. Kemudian dari sisi bisnis, apa impact yang paling terasa ketika perusahaan itu menggunakan solusi NetApp Trident dan Red Hat OpenShift ini, Mas? Oke, thank you Gipe. Jadi dari sisi bisnis,
beberapa keuntungan dari NetApp Trident ini plus dengan Red Hat OpenShift itu punya beberapa poin keunggulan. Yang pertama, modernization apps, artinya memang perpindahan ke kontainer, perpindahan ke OVE itu sebenarnya naik level. Bagaimana kita mengoptimalkan lagi secara environment, bagaimana kita bisa membantu secara seamless migration yang tadi sempat disinggung Habib mengenai tool kita yang bernama NetApp Shift Toolkit yang membantu migrate dari environment VM alternatif ke environment Red Hat OVE. Dan tentunya juga efisiensi dan optimalisasi operasional. Kita punya monitoring analytic tools di mana membantu data center untuk mengoptimalkan mana sih yang overutilized, mana yang underutilized, sehingga pemanfaatan dari environment OpenShift sendiri itu lebih optimal. Dan ketiga adalah poin hybrid cloud ready. Artinya saat ini memang eranya flexibility ya. Jadi apps itu bisa berada dimanapun. Ketika memang nantinya apps dari kontainer ataupun dari virtualisasi juga itu mau diakses di public cloud, nah kita ready untuk support mereka dimanapun data berada. Ya, seperti contoh kasusnya adalah di area AWS gitu ya, menggunakan FSx ONTAP kita yang based on ONTAP lagi. Jadi dimanapun berada ketemunya ONTAP lagi, based on ONTAP ya. Jadi 3 keunggulan tadi. Iya. Jadi ini win-win solution ya. Bahwasannya ketika menggunakan workload VM itu tetap jalan. Kemudian ketika menggunakan modern application gitu kan, kemudian cloud native, lalu menggunakan container platform dengan Red Hat OpenShift itu pun juga jalan. Menggunakan satu storage system aja, yaitu menggunakan NetApp ONTAP. Termasuk untuk storage yang ada di on-premise ataupun yang ada di public cloud gitu kan, dengan salah satunya dengan AWS itu juga bisa menggunakan sistem yang sama, yaitu dengan NetApp ONTAP-nya. Ya. Dan nambahin sedikit, memang kolaborasi kita cukup erat ya di area data management. Kita sebagai storage provider membantu untuk melengkapi kebutuhan dari Red Hat OpenShift. Karena memang kalau bermain di area production tentunya banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Dari sisi disaster recovery-nya seperti apa, dari sisi backup solution-nya seperti apa. Nah, ini kita membantu benar-benar bareng dengan Red Hat untuk provide solusi yang sudah di level tier 1 gitu. Kita kan sudah mendengarkan insight dari 3 narasumber ini. Nah, buat sobat berkawan yang lagi cari alternatif virtualisasi modern tanpa harus membuang investasi lama, kombinasi NetApp Trident dan OpenShift Virtualization ini wajib banget dipelajari. Kita closing, kita mau coba, kan dari tadi gue yang ditanya. Nah, Ya. gimana kalau sekarang narasumber yang nanya ke teman-teman BRK nih? Boleh seberapa dalam pengetahuan NetApp dan juga Red Hat buat teman-teman BRK? Dan saya juga kuisnya juga saya kasih hadiah berupa Imani dari NetApp ya, yang bisa jawab nanti akan dapetin ini. Dan ini sifatnya dulu-duluan ya. Ada 3 pertanyaan lah dari saya buat teman-teman BRK gitu. Siap nggak nih? Siap lah. Siap dong. Siap. Masa nggak siap? Demi Imani ya. Oke, pertanyaan pertama mengenai NetApp Trident. Tadi kita udah bahas mengenai backup management atau data management ya. Solusi dari kita menggunakan Trident. Nah, fitur Trident sendiri untuk melakukan backup application aware yang membackup dengan di level sampai ke level apps-nya sehingga data itu konsisten. Namanya apa? Gua. Nah, silakan gitu. Trident Protect. Betul sekali. Keren. Nah, 2 lagi ya. Yang kedua, teman-teman, bicara tentang bisnis tadi ya. Tentunya bicara tentang cost. Nah, NetApp Trident sendiri secara fitur tadi untuk integrasinya, berapa sih besarnya cost yang harus dikeluarkan oleh customer-nya NetApp untuk membiayai solusi dari NetApp Trident? Ya, Rehan duluan. Silakan. Tadi kan udah sempat gue mention free, Free ya, open source ya. no Oke. additional license. Dapat gimana nih? Pertanyaan terakhir. Oke.
Berarti yang belum jawab siapa nih? Waduh. Aku. Oke. Buat pertanyaan terakhir mengenai solusi Trident, NetApp Trident integrasi dengan public cloud. Ya, ada integrasi dengan siapa NetApp Trident ini di public cloud? Aku. Ya, Habib silakan. AWS pasti. AWS. Terus? Apa lagi ya? Oke, kurang lengkap berarti. Ya, Aduh. Jadi teman-teman sobat berkawan, kita integrasinya dengan 3 hyperscaler. AWS, ada Azure dan juga Google Cloud Platform. Jadi di 3 hyperscaler kita bisa support. Jadi data dimanapun di 3 hyperscaler termasuk on-prem kita bisa support. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan buat Habib juga. Thank you, sobat berkawan semua. Oke, terima kasih atas kuisnya Mas Adrian. Sama-sama. Kami bertiga terhibur ya. Iya. Ya semoga kita mendapatkan semuanya nih imaninya. Iya. Nextnya nanti kita adain lagi enablement berikutnya dan juga podcast Oke. berikutnya. Siap. Oke. Untuk sobat berkawan, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Cuma sebelum kita tutup untuk podcast kali ini, gua mau summary mengenai podcast kali ini. Yang pertama, kolaborasi antara NetApp ONTAP Storage dengan Red Hat OpenShift itu bisa dimulai dengan NetApp Trident gitu kan. Kemudian kapabilitasnya apa untuk bisa menggunakan Red Hat OpenShift ini dengan NetApp, yaitu menggunakan chassis drivernya dari NetApp Trident. Kemudian kapabilitas apa sih yang bisa dilakukan oleh NetApp Trident ini, yaitu kita bisa menggunakan backup dan snapshot menggunakan Trident Protect. Lalu juga dari segi komersil, dari segi bisnis, bahwasannya NetApp Trident ini gratis atau free gitu kan. Nah, bisa digunakan kapanpun kalian mau. Oke. Terima kasih untuk Mas Adrian dari NetApp Indonesia, kemudian Mas Habib sebagai technical product specialist untuk Red Hat, kemudian Mas Rehan sebagai technical specialist untuk NetApp di BRK Hardaya Perkasa. Terima kasih juga sobat berkawan yang sudah menonton. Jangan lupa follow, like, and subscribe channel YouTube BRK Hardaya Perkasa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you.